Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, insyaallah mudah-mudahan kita selalu dilimpah curahkan dalam keadaan sehat walafiat serta selalu semangat dalam thalabul ilmi walaupun di rumah saja. Nah, insyaallah hari ini kita akan membahas sedikit tentang riya. Namun sebelum itu, yuk kita sama-sama berwudu dahulu dan menyiapkan mushaf di hadapan kita. Insyaallah hari ini kita akan membacakan surat An-Nisa ayat 142 di mana hal tersebut yang mengenai tentang pembahasan kita hari ini. Nanti setelah kita baca, kita akan cek apa sih kandungan dari isi dari surat An-Nisa ayat 142 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ssalata qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkahnya pahalanya kita insyaallah kita akan menambahkan ilmu kita, Allah akan menambahkan ilmu kita dengan yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Nah, dalam isi kandungan surat An-Nisa itu ada beberapa hal yang mengaitkan dengan riya. Salah satunya di situ menyebutkan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, berdiri sholat namun dalam keadaan malas ataupun kita merasa terpaksa, dan di sisi lain di situ kita melaksanakannya karena ingin di hadapan manusia dianggap baik dan ingin dipuji oleh manusia karena kita tepat waktu atau melaksanakan sholat. Nah, dalam hal itu juga Allah menyebutkan bahwa kalau kita misalkan melakukan hal tersebut atau misalkan bisa dianggap riya, dan itu termasuk orang yang munafik. Jadi kesimpulannya bahwa riya itu adalah perbuatan yang tercela, akhlak tercela yang tidak boleh kita lakukan. Namun pada zaman sekarang itu sering dilakukan walaupun tidak disadari. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan agar kita terhindar dari riya. Salah satunya kita harus belajar ikhlas dan tulus serta ridho untuk melakukan hal ibadah amaliyah apapun. Jangan beranggapan ingin dipuji oleh manusia, sebab itu akan menggugurkan pahala kita. Jadi bisa dibilang sia-sia juga sih kalau misalkan kita udah tekun dalam ibadah, kemudian tepat waktu berjamaah di masjid, namun masih mengharapkan dalam hatinya itu untuk dipuji oleh manusia, serta keriduan Allah pun mungkin akan sulit kita maknai, akan sulit kita pahami, sebab di situ kita hanya ingin dipuji, mengharapkan pujian, mengharapkan tanggapan baik dari manusia bahwa kita itu manusia yang bisa melakukan amal ibadah. Namun wallahu alam bishawab, itu Allah melihatnya bahwa kita di hati kita tersembunyi bahwa kita itu termasuk melakukan hal yang disebut dengan riya. Nah, dengan demikian mari kita sama-sama untuk sedikit melatih agar tidak terlalu mempost atau pamer, bisa dibilang pamer ya, untuk tidak pamer dalam segala hal kebaikan apapun yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu sedekah, baik itu misalkan amalia apapun yang harusnya kita sembunyikan agar hanya Allah dan kita yang tahu. Nah, apapun itu kebaikannya, insya Allah itu akan mendatangkan juga kebaikan kepada kita. Nah, salah satunya contoh misalkan kita bersedekah, insya Allah itu tidak akan mengurangi harta kita sedikit pun. Nah, dengan demikian mudah-mudahan apapun yang kita lakukan insya Allah dalam ridhonya Allah. Dan satu lagi, saya akan memberikan tugas, tolong catat di buku masing-masing nanti setoran hafalan surat Al-Baqarah ayat 264. Masih mengenai riya, nanti saya mau cek lagi bagaimana isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Baqarah 264 menurut kalian ya. Ditunggu.